Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Devi Ismatul Iza dengan akhiran NIM 004. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara mengkonfigurasi DNS dan DHCP pada Ubuntu untuk mengatasi beberapa masalah pada jaringan, khususnya pada VLAN 10 dan 20 sesuai dari kita analisis dari soal ini. Nah, yang pertama kita analisis pada soal ini. Pada soal kali ini, skenario-nya masalahnya adalah VLAN 10 tidak dapat mengakses IP address, sedangkan VLAN 20 mendapatkan IP, tetapi tidak bisa resolve app.campus.local. Setelah itu, reserver DNS juga tidak berfungsi. DHCP server di restart, beberapa klien kehilangan koneksinya, dan adanya terjadi pada konflik pada IP VLAN 20 dan beberapa klien menggunakan DNS publik meskipun DHCP sudah mengatur DNS internalnya. Nah, langkah yang diperlukan saat ini adalah menganalisis proses DORA dan mengidentifikasi di mana VLAN 10 gagal mendapatkan IP-nya, mengkonfigurasi DHCP di VLAN 10 dan 20-nya agar perangkat mendapatkan IP secara otomatis dan bisa mengakses dominan yang benar. Menganalisis dan memperbaiki konflik IP yang terjadi di VLAN 20, mengatasi row DHCP dan DNS change points jika terjadi. Menyiapkan DHCP failover untuk memastikan ketersediaannya server DHCP-nya. Nah, mari kita mulai dengan menganalisis masalah yang terjadi pada VLAN 10 dan 20. VLAN 10 tidak mendapatkan IP karena ada kemungkinan routing antar VLAN-nya tidak dikonfigurasi dengan benar atau DHCP tidak terhubung dengan benar pada VLAN tersebut. Sedangkan VLAN 20 mendapatkan IP tetapi tidak mengakses app.campus.local karena kemungkinan masalah DNS atau reverse DNS yang tidak terkonfigurasi dengan benar. Masalah-masalah ini menunjukkan adanya konfigurasi yang kurang tepat pada DHCP DNS yang harus kita perbaiki. Sekarang kita akan langsung praktekkan pada Cisco Packet Tracer. Nah, saya akan membuat topologinya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan switch multilayer. Setelah itu saya menggunakan 2 client dan 1 server. Langsung saja kita konfigurasi pada Cisco Packet Tracer-nya. Di sini saya sudah ada konfigurasinya. Langsung saja kita konfigurasi yang pertama yaitu VLAN-nya. Setelah VLAN-nya selesai, kita aktifkan IP routing-nya. Setelah pada IP routing, kita ke IP DHCP. Nah, setelah selesai kita beralih pada switch-nya. Nah, setelah itu pada switch yang kedua. Setelah pada switch kedua kita alihkan pada DHCP. Nah, dapat IP. Setelah itu kita pada server. Ini servernya kita isi dengan IP statis yaitu 192.168.30.20.255 dengan DNS internalnya. Setelah itu kita coba dari server. Nah, ini sudah sukses. Nah, ini sudah sukses ya teman-teman. Selanjutnya kita lanjut pada
Ubuntu Linux Ubuntu. Ubuntunya Linux Ubuntu. Kita tunggu. Nah, ada di sini kita akan mencari ke terminalnya. Kita lihat ini. Kita ketik sudo kita masukkan password. Sudah connect ya. Setelah ini selesai, kita langsung ke situ. Setelah itu kita sama kayak awal, tinggal ini ganti DP kampus. Ini info ini kita samakan sama kayak ini. Itu kita ke foto, tinggal kita masukkan sudo service bin. Habis itu kita verifikasi DNS dengan NIK. Nah, langsung muncul gini. Setelah itu kita memeriksa dan memverifikasi DNS dan DHCP-nya, yaitu dengan cara service nah ini domainnya di dalam situ kita memeriksa file zona DNS-nya.
konfigurasi firewall ini jika diperlukan. Jika tidak, nggak usah. Status inaktif. Kita membuka port DNS. Setelah itu, di sini yang terakhir kita periksa query DNS-nya. Query-nya ini ada 127, ada ini semua. Setelah itu kita periksa file dan izin filezona. Setelah itu ada tidak ada ya komennya. Nah, langsung aja kita yang terakhir, yaitu memeriksa port dengan SSH. Konfigurasi. Pada konfigurasi ini sudah namet itu kita zona kampus lokal. Namet lokal itu membuat file zona untuk menambahkan record yang diperlukan, seperti record untuk aplikasi dan PTR record untuk reverse lookup. Dan setelah itu kan kita tadi memasukkan konfigurasinya yang dimana seperti ini. Nah, zona kampus lokal ini dan seperti ini. Nah, dengan fokus ini kita menambahkan record untuk app.campus.local dan ns record untuk ns1 kampus lokal. Kita juga menambahkan ptr record jika diperlukan untuk reverse lookup. Nah, sekarang itu verifikasi konfigurasi DHCP dan DNS. Untuk DHCP kita memastikan bahwa perangkat di VLAN 10 dan 20 tadi mendapatkan IP-nya. Untuk DNS-nya pentingnya dik tadi yang saya masukkan untuk verifikasi. Nah, untuk verifikasi DNS-nya, pentingnya dik ini menunjukkan bahwa server DNS berhasil menyelesaikan dominan app.campus.local dan mengkonfigurasinya ke alamat IP yang sudah benar. Jika masih ada kesalahan pada
share file atau konflik IP, kita harus memeriksa konfigurasi dari log sistem untuk mengetahui penyebabnya. Dengan memeriksa log bin 9 atau menggunakan perintah name checkzone tadi, kita bisa memastikan bahwa file zona benar, tidak ada kesalahannya. Dengan mengikuti yang telah berhasil mengkonfigurasi DHCP untuk memastikan perangkat mendapatkan IP yang benar dan DNS untuk memastikan dominan dapat di-resolve. Sekarang, semua perangkat di VLAN 10 dan 20 bisa berkomunikasi dengan mengakses aplikasi melalui kampus.local. Kita juga bisa menyelesaikan masalah reverse DNS dan config IP. Yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.